Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan berikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Penyembuhan di kolam. Ayat hafalan Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pekabaran pelajaran ini, Yesus melihat keperluan kita dan menolong kita. Pernahkah engkau yang terakhir tiba di garis finish perlombaan, atau yang terakhir tahu mengikat tali sepatumu, atau yang terakhir menyelesaikan tugasmu di sekolah? Orang yang di dalam kisah kita tahu bagaimana menjadi orang terakhir di dalam kolam. Yesus sudah datang ke Yerusalem untuk menghadiri sebuah pesta. Ketika dia berjalan sendirian pada suatu hari Sabat pagi, ia berpikir secara mendalam. Segera dia tiba di dekat sebuah kolam Bethesda. 5 serami yang indah mengelilingi kolam itu. Ini adalah semacam tempat yang seharusnya tenang. Itu seharusnya dikelilingi dengan tanaman-tanaman hijau yang subur dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Tetapi itu adalah sebuah tempat penyakit dan kesengsaraan. Di sekeliling kolam itu, orang-orang bergumul. Orang-orang sakit berbaring di setiap sudut atau duduk membungkuk. Begitu banyak orang dihentikan Yesus. Dia melihat sekitarnya. Dia melihat orang buta, orang tuli, dan orang timpang. Dia melihat beberapa orang dengan masalah perut dan penyakit kulit. Sebagian menderita masalah kesehatan mental. Ia kasihan kepada orang-orang yang lanjut usia, anak-anak, dan semua mereka di dalam segala tingkat usia. Semua orang ada di sini mengharapkan sebuah mujizat. Tetapi ini adalah sebuah tempat yang sedikit memberi harapan. Bagi kebanyakan orang, itu adalah sebuah tempat yang mengecewakan. Orang-orang menunggu air kolam berguncang. Banyak orang yakin seorang malaikat yang mengguncangnya. Siapa yang pertama masuk di air yang berguncang itu akan sembuh. Yesus tahu bahwa itu tidak benar. Itu merupakan harapan yang palsu. Tetapi orang-orang menunggu dan memperhatikan. Dan apabila tampak riak-riak air, orang yang ingin sembuh itu cepat-cepat maju. Nekat untuk disembuhkan, mereka menginjak-injak orang-orang yang lebih kecil atau orang yang lemah. Gantinya menjadi sebuah tempat penyembuhan, ini menjadi sebuah tempat kematian. Yesus memeriksa kelompok orang sakit itu dan dia merasa kasihan kepada mereka. Dia ingin menyembuhkan mereka semua. Dia ingin menyembuhkannya, tetapi saat itu adalah hari Sabat. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia sembuhkan mereka pada hari itu.
para pemimpin Yahudi akan sangat marah. Bahkan mereka berupaya untuk membunuhnya. Tetapi waktunya belum tiba. Pekerjaannya di dunia belum selesai. Yesus tahu nama setiap orang dan penyakit mereka. Terutama dia memperhatikan seorang pria yang sudah 38 tahun timpang. Dia tahu dosalah yang mengakibatkan penyakitnya. Yesus tahu juga bahwa pria itu bersedih. Dengan diam-diam, Yesus bertelut di sampingnya dan membungkuk untuk melihat wajahnya. Dengan lemah lembut ia bertanya, "Maukah engkau disembuhkan?" Pengharapan muncul di hati orang itu. Tentu saja ia ingin disembuhkan. Dia tidak mengenal siapa Yesus itu. Tak tahu dia bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. "Tuan, saya tidak punya teman untuk menolong saya. Saya tidak bisa cepat masuk ke dalam kolam itu. Ketika saya coba, orang lain selalu masuk lebih dulu." Yesus tidak meminta orang itu percaya kepadanya. Bahkan dia tidak memberitahukan siapa dia. Dia tahu pria itu tidak merasa layak untuk menerima kasih Allah. Tetapi Yesus ingin mencurahkan rahmat-Nya kepada pria ini. Lalu dia katakan kepadanya, "Bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan berjalanlah." Pria itu tidak ragu-ragu. Dia turut. Dia ingin disembuhkan. Urat-urat syaraf dan otot-otot yang sudah tidak berfungsi bertahun-tahun lamanya menjadi hidup kembali. Pria tersebut meloncat. Dia gulung tikarnya dan selimutnya. Lalu dia melihat sekelilingnya mencari-cari seseorang yang baru saja menyembuhkannya. Tetapi Yesus sudah menyelusup ke dalam orang banyak. Kemudian Yesus bertemu dengan pria itu di Ka'bah. Pria itu sangat bersukacita. Lalu dia menceritakan kabar baik tentang Yesus kepada setiap orang yang dia jumpai. Pada hari itu Yesus menyembuhkan tubuh seorang pria. Rahmat penyembuhan Yesus juga membawanya kembali kepada Tuhan. Dengan kasih, Yesus berkata kepada kita, "Maukah engkau disembuhkan?" Dia menginginkan kita menjadi sehat dalam tubuh dan roh. Dia mau mencurahkan rahmat-Nya kepada kita juga. Maukah engkau menerimanya pada hari ini dan membiarkannya menjadi juru selamatmu juga? Nah anak-anak, demikian tadi cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang selanjutnya.